Ya, selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Dok. Terima kasih nih Dok Ya, selamat waktunya udah pagi. boleh bergabung dengan kita hari ini Dok. Oh ya, dengan senang hati. Sehat ya Dok ya? Ya, puji Tuhan, Baik. puji Luar alam biasa. semesta. Iya. Ya, oke. Silakan Dokter. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat sehat ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum, mimikuti bibikuti pam. Yang terakhir itu tadi salamnya Minion. Uh, ini sebetulnya kalau stroke ini masa pandemi dan non pandemi tetap bahaya ya. Saya langsung aja ya. Saya ya tadi dikenalkan saya ini dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf itu memang pekerjaannya itu memang bongkar pasang kepala dan tulang belakangnya orang, tapi saya terima bongkar dan terima pasang, tidak hanya terima bongkar saja. Oke, saya akan memulai presentasi, saya share screen ya, Dokter Setiati ya. Ya Bentar. boleh silakan Dokter. Oke. Oke, saya mulai. Kita berbicara mengenai pencegahan dan pengobatan stroke. Sebenarnya stroke itu apa? Stroke itu makanan apa? Intro ya, itu apa namanya? Introduction. Bukan. Stroke ini penyebab kematian ketiga terbanyak ya. Terbanyak, jadi angka kematian stroke itu ketiga paling banyak. Yang nomor satu adalah kanker ya. Orang yang sakit kanker itu hampir 100% ya, 100% akan mati karena kankernya. Ya, kecuali kalau misalkan penderita kanker nyabrang jalan ketabrak truk, lah itu matinya karena ketabrak truknya bukan karena kankernya. Tapi kalau dibiarkan itu mati karena kankernya, gitu, ya. Nah, itu ya. Nomor dua serangan jantung. Serangan jantung kalau terus kemudian tidak sadar, mbak pingsan gitu, 80% tidak tertolong, gitu ya. Nah kalau stroke ini, gitu ya, ini sekitar 30% itu tidak tertolong, meskipun sudah diobati dengan benar, apalagi kalau ngobatinya salah ya, itu penyebab kecacatan nomor dua. Yang nomor satu itu kecelakaan lalu lintas, itu paling banyak. Nah, 10 tahun terakhir bahkan 20 tahun terakhir ini ya, insidennya itu meningkat. Meningkat itu bukan karena penderitanya makin banyak, enggak ya, itu sebetulnya meningkat itu angkanya itu meningkat karena lebih banyak yang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan, jadi tercatat gitu. Jadi tercatat. Ya, kalau enggak itu ya misalkan di Papua sana, mereka kan nggak tercatat berapa orang stroke gitu ya. Di Banten aja juga banyak ya, orang-orang mendadak apa namanya wajahnya menceng gini terus kemudian meninggal katanya kena santet. Padahal stroke sebetulnya ya itu. Jadi insidennya 20 tahun terakhir ini meningkat itu karena lebih banyak ya. Lebih banyak yang datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan sehingga tercatat. 26% ini di Amerika ya, 26% penderita stroke itu berakhir dengan kematian meskipun sudah diterapi dengan benar. Lah apalagi kalau nggak benar ya itu. Ya. Nah yang namanya stroke atau CVD itu adalah sebetulnya kalau definisinya itu adalah kondisi patologis ya, sakit gitu ya, atau gangguan atau ya, akut itu memang mendadak pada sistem saraf ya, pada pusat otak akibat adanya gangguan pembuluh darah di otak. Jadi memang akut mendadak aja gitu ya. Jadi kalau datang ini kemarin nggak apa-apa loh dok gitu ya. Iya kemarin ya nggak apa-apa, akut ya. Apalagi tahun lalu ya nggak apa-apa lagi. Aja. Itu memang stroke itu mendadak, akut stroke-nya. Tapi faktor-faktor penyebab stroke itu lama, itu sudah tahun-tahunan gitu ya. Ini reviewnya ya. Penyebab utama kecacatan, penyebab urutan ketiga terbanyak, gitu ya. Ini 2,5 sampai 4 per 1.000 orang menderita baru, gitu ya. Jadi kalau di Amerika itu tiap tahun itu ada sekitar 800.000 penderita baru, ya.
dan sekitar 250.000 penderita lama. Ya. Dan 26% berakhir dengan kematian. Jadi di Amerika itu ada 300.000 orang tiap tahunnya meninggal karena stroke gitu ya. Di Amerika itu ya. Di Indonesia yang kurang lebih penduduknya sama, seharusnya ya lebih banyak dari itu, karena yang sampai ke rumah sakit lebih sedikit daripada di Amerika. Di Amerika loh ya, di Amerika itu 300.000 itu lebih banyak dari korban tsunami di Aceh tahun 2004 yang 290.000. Jadi ini lebih ganas dari tsunami gitu ya. Ya. Laki-laki dan perempuan, lah ini laki-laki memang lebih banyak lebih banyak. Kenapa sebabnya nanti saya ceritakan. Kenapa sebabnya laki-laki itu lebih gampang stroke daripada perempuan gitu ya. Nah, ini ya yang kalau rentang usianya yang paling banyak itu memang makin tua makin gampang stroke ya itu ya. Kalau misalkan ini yang di atas 65 tahun itu 73% ya. 73% orang-orang kena stroke itu di atas 65 tahun. Ya. 65 tahun itu masih muda sekarang ya, 65 tahun. Kalau sekarang ini kalau kriteria usia menurut WHO itu ya sampai umur 67 tahun itu disebut muda ya. 68 sampai 85 itu disebut paruh baya ya. 86 sampai 99 tahun itu disebut tua gitu ya. Terus 100 ke atas itu adalah orang tua yang berusia panjang. Itu menurut ini kriteria WHO sejak tahun 15 ya. Sejak tahun 15. Nah, ini kalau yang dulu ini ya, dulu yang 45 tahun ke bawah ini 3,2 dulu itu 2,7%, sekarang itu 3,2%. Jadi yang di bawah usia 45 itu meningkat. Kenapa? Ya itu sekarang kan nggak ada orang kurus ya, sekarang orang gendut semua. Ya itu faktor utama stroke, nanti saya ceritakan. Kenapa itu? Kalau kita bertanya stroke itu gejalanya itu apa dan tandanya. Yang disebut gejala itu yang dirasakan pasien gitu, yang dirasakan pasien pusing, sakit, nyeri, mual itu adalah gejala. Tanda itu yang bisa dilihat oleh dokter gitu ya. Dilihat tangannya nggak bisa gerak, digerakkan nggak bisa gerak ya. Terus kemudian matanya ada gambaran, itu gejala, itu tanda itu. Kalau gejala itu yang dirasakan pasien. Jadi pusing, mual itu gejala. Kalau tanda itu yang bisa dilihat oleh dokter. Nah, gejala dan tandanya itu apa kalau yang namanya stroke itu? Misalkan yang paling banyak itu kelemahan satu sisi. Tangan kanan dan kaki kanan mendadak aja sulit digerakkan. Lemah gitu ya. Itu bisa merupakan tanda atau gejala stroke. Tidak selalu itu ya, bisa gangguan di tulang leher itu bisa menyebabkan tangan satu sisi itu lemah. Tapi ini bisa merupakan gejala atau tanda stroke. Kebas, muka saya, tangan saya, kaki saya mendadak kebas dok, bareng ya itu. Gangguan bicara itu ada dua, afasi dan disatri. Kalau afasi itu memang betul-betul nggak bisa ngomong gitu ya, lupa caranya ngomong itu. Dia tahu ini handphone gitu, tahu dia, tapi nggak bisa ngomong. Itu yang namanya afasia motorik gitu. Nggak bisa ngomong dia, nggak keluar itu, handphone itu. Ada yang namanya afasia sensorik, bisa ngomong tapi salah. Ini apa? Lemper gitu ya. Itu ini di otaknya koslet gitu ya. Itu bisa merupakan tanda dari stroke. Disatri, pilo ya, cadel itu. Cadel itu bisa merupakan gejala dari tanda dari stroke. Kenapa? Otot-otot lidahnya itu lumpuh sebelah ya. Jadi ngomongnya susah itu. Gangguan penglihatan, mendadak aja matanya, saya kok nggak bisa melihat yang sebelah kanan atas. Ya itu. Yang paling sering, yang paling gampang dilihat, kalau orang Jawa bilang gampang dititeni itu ya ini gangguan kesadaran. Mendadak ini nggak sadar sih, pingsan gitu ya. Gangguan pendengaran pun bisa jadi tanda-tanda stroke. Kalau yang kena itu pusat pendengarannya di otak. Karena ya semua yang ada semua kegiatan tubuh kita itu pusatnya di otak. Kita berpikir itu ya di otak, kita merasakan itu juga di otak.
Jadi kita marah, kita benci, kita senang, gembira itu jadi otak itu, bukan hati. Kalau lever itu organ pencernaan. Itu otak ini adalah organ untuk berpikir, menentukan sesuatu ya, memilah-milah mana baik, mana buruk, berperasaan itu adalah di otak. Jadi kalau sakit perasaanku itu harusnya nggak pegang dada, harusnya pegang dengan kepala karena perasaan itu di otak. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Ya. Ini otak ini ya. Otak itu ini sel saraf itu bentuknya kayak gini. Nah otak ini kira-kira disusun sekitar 100 miliar sel saraf kayak gini. Sel saraf ini kalau saat masing-masing sel bekerja sama dengan baik gitu ya, otak ini berfungsi baik. Tapi kalau ada gangguan antar kerjasama antar sel, kerjasama antar jaringan, nah otaknya jadi terganggu. Salah satu ya stroke tadi. Ya. Nah yang namanya identitas kita itu ditentukan oleh otak, bukan oleh orang yang lain gitu ya. Kalau misalkan lever saya itu diganti dengan levernya levernya orang misalnya ke Cina di RRC sana, transplantasi lever gitu ya, lever. Saya tetap nggak berubah jadi orang lain meskipun levernya diganti. Transplantasi jantung itu jantungnya diganti jantung orang lain, nggak berubah sifatnya. Tapi kalau otak saya diganti misalkan otaknya kambing gitu ya ngembek saya itu ya. Itu otak itu. Ya makanya harus kita sayangi otak ini. Karena kalau orang stroke itu akan menjadi orang yang lain, bukan orang yang kemarin gitu ya. Orang yang stroke itu pasti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah stroke. Pasti ada perbedaan. Sedikit atau banyak ada perbedaan. Makanya sering itu mendapatkan orang keluarganya yang ada keluarganya stroke itu begitu dia penderitanya itu pulang itu dia menjadi orang yang lain. Ini suami saya kok berubah ya dok? Ya memang begitu stroke ya, itu memang begitu. Gitu. Ya ada orang yang pendiam menjadi tertawa terus itu. Orang yang ramah jadi pendiam gitu ya. Ya kalau kemudian senyum-senyum sendiri gitu kan lucu ya. Gitu. Tapi kalau marah-marah terus kan yang repotin gitu. Ya itu ya ini makanya jangan stroke gitu ya. Nah ini kalau otak kita itu tempat semuanya ini. Kalau frontal lobe itu untuk judgement, untuk terus kemudian untuk memperkirakan nanti sore itu kira-kira apa yang terjadi, besok itu apa gitu ya. Nah, bayangin aja kalau terganggu kan untuk menjelaskan kamu nanti mau ngapain itu kesulitan orang habis stroke begitu itu ya. Kalau yang terkena itu daerah frontal lobe ini tanya, kamu nanti mau ngapain? Atau besok rencana kemana? Ini nggak bisa itu ya. Itu ya. Ini ada split broca tadi itu kalau yang di sini kena ya nggak bisa ngomong gitu ya. Temporal lobe gitu ya, emosional dan function ini di sini gitu ya. Orang yang soleh gitu ya ke gereja, ke masjid itu di sini stroke jret gitu ya. Terus nggak kenal sama Tuhan, agama nggak kenal sudah itu. Karena itu yang aktivitas-aktivitas gitu ya karena otaknya itu ya. Banyak ini. Jadi kalau terkena itu di sini ya beda-beda tempatnya itu beda hasilnya stroke-nya itu. Oke. Nah ini yang tadi itu kan bicara kalau yang namanya stroke itu yang terkena adalah pembuluh darahnya ya memang pembuluh darah banyak nih ya. Pembuluh darah nih. Nama-nama pembuluh darah ini anatomi pembuluh darahnya gede, ada yang gede, ada yang kecil-kecil gitu ya. Namanya bagus-bagus ini pembuluh darahnya. Kalau ada yang mau punya ponaan atau punya anak, cari nama bagus ini loh, ada nama bagus. Sesuai dengan anatomi. Tapi ya milih-milih, jangan terus kemudian ada. Dulu teman saya ada waktu SMP itu namanya Nunu urinaria. Saya pikir bagus banget ya urinaria. Ternyata kencing artinya. Nah ini kalau misalkan kita melakukan DSA, ini DSA itu sudah sejak lama angiografi itu dilakukan ya, arteriogram itu. DSA itu bukan yang namanya DSA itu bukan teknik baru, ini teknik lama sejak tahun 1935 sudah dilakukan itu. Dan untuk pemeriksaan, memang yang namanya DSA itu digital subdural angiografi itu memang untuk pemeriksaan itu adalah
metode untuk diagnostik, bukan terapeutik. Memang ada beberapa stroke yang bisa dilakukan pengobatan dengan DSA, tapi nanti saya nanti dibicarakan. Ini ya pembuluh darah. Jadi kalau misalkan otak itu tadi terus kemudian jaringannya dihilangi semua, ini jaringan otaknya dihilangi, tinggal pembuluh darahnya ini. Jadi otak itu memang penuh dengan pembuluh darah gini. Makanya orang Jawa bilang itu sirah, isi nirah itu. Isinya itu adalah darah itu. Nah, kalau nggak percaya, kalau di kepala diketok itu keluar darahnya, katanya orang Jawa. Nah, stroke itu ada tempat-tempat yang lebih sering terkena stroke itu, misalkan di daerah putaminal, di sana ya, talamus ini. Daerah ini lebih sering terkena stroke ketimbang yang lain. Kenapa? Karena di sini pembuluh darahnya kecil-kecil, mudah pecah dan mudah tersumbat. Stroke itu ada dua, ada iskemik, ya. Iskemik itu non hemoragik, penyumbatan, ada yang hemoragik atau bleeding itu adalah karena pendarahan. Dua-duanya mematikan, Kalau stroke itu seperti ini, iskemik stroke itu ada tersumbat di sini, maka darah tidak mengalir, kan, ya. Jadi yang namanya stroke itu sebetulnya ada bagian otak yang tidak dialiri oleh darah, ya. Karena tidak dialiri oleh darah, otak itu tidak kebagian makanan, tidak kebagian oksigen, dalam waktu 90 detik otak itu akan mati. Ya, ischemic stroke atau yang namanya penyumbatan ini, kalau ada sumbatan ini, entah sumbatan karena pembekuan darah atau karena plak lemak itu ya, kolesterol ini yang di sini akan mampet dan tidak mendapatkan oksigen dan glukosa, mati daerah otak yang di sini. Nah ini ya, kalau ada trombus itu ya, pembuluh darah yang trombus menggumpal itu, terus lepas itu ya, mampet di sini, maka yang di daerah sini tidak teraliri oleh darah. Jadi otak yang dirawat oleh cabang pembuluh darah ini akan mati semua. Gitu. Ya kayak gini nih. Kalau ada penyumbatan di sini, daerah otak sini nih, akan mati. Mati. Oh, stroke itu kena sedikit aja, 1 titik aja stroke itu bermasalah. Makanya jangan percaya kalau ada orang yang ngomong kita menggunakan otak kita cuma 10%. Loh, gimana? Kita itu tiap saat itu menggunakan otak kita itu 100%. Yang bilang begitu itu biasanya motivator. Bilang, manusia menggunakan otaknya itu 10%. Tidak, kita itu setiap saat menggunakan kemampuan otak kita itu 100%. Lah kalau kita menggunakan otak 10%, yang 90% stroke nggak apa-apa kan. Jadi stroke itu kena sedikit aja, 1 titik itu akan bermasalah bagi kesadaran kita. Ya. Nah, kalau perdarahan juga gitu, kalau ada perdarahan di sini, bocor di sini darah, nah daerah yang di sini tidak akan ada pembuluh darahnya, tidak mengalir. Kenapa lah bocor ke sini ya, tidak mengalir ke sana. Jadi daerah yang di sini akan mati. Ini kalau ada perdarahan itu ini harus dikeluarin, kalau enggak mati. Nah, segini ini kan kira-kira 100 cc, satu gelas darah di dalam kepala, otaknya sampai terdesak ini. Ini kalau di otopsi gitu, nah ini kelihatan darahnya. Nah, apalagi ada pembuluh darah yang pecah ini, misalkan ada aneurisma gini, ini kelainan sejak kecil ini. Ya, makanya kalau ini bisa dilihat dengan DSA. Nah, DSA itu bisa sebagai pencegah terjadinya pecahnya pembuluh darah. Ya. Nah, ini aneurisma itu kalau pecah itu kayak gini. Nah, kalau aneurisma pecah itu memang tidak di dalam jaringan otak, tapi begitu aneurisma pecah itu, nih otak itu seperti terendam darah gitu. Langsung spasma pembuluh darahnya seperti stroke penyumbatan total gitu. Ini aneurisma ini. Nah kalau gini ini bisa dilihat dengan DSA. DSA dalam hal ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pembuluh darah. Ya, sekarang, oke, gitu. Ini ya. Nah sekarang kita bicara nih faktor-faktor risiko. Ini keadaan COVID apa enggak ini sama. Cuman dalam keadaan pandemi ini kayaknya faktor risikonya jadi meningkat itu. Faktor risikonya jadi meningkat. Kenapa? Ayo kita bahas satu persatu. Faktor risiko itu ada faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Usia misalkan. Loh ya makin lama makin tua kita ya.
Ya memang ya ini yang tidak bisa kita kendalikan. Masa kita tetap muda terus ya, tidak bisa. Faktor yang tidak bisa. Ras itu ya, misalkan orang-orang Asia Tenggara itu angka kejadian stroke-nya lebih besar daripada orang-orang Cina. Ya salah sendiri kan jadi orang Asia Tenggara ya itu ras. Jenis kelamin tadi laki-laki itu lebih gampang stroke daripada perempuan. Itu. Kenapa? Nah, ini karena memang jantung dan pembuluh darah perempuan itu lebih sehat dari laki-laki karena itu dirawat oleh siklus menstruasinya, siklus hormonal tiap bulan itu. Jadi kita itu hampir tidak pernah melihat perempuan itu terus mati serangan jantung pada usia subur. Tidak ada gitu. Tidak ada. Kecuali ya gendut banget gitu ya. Beda. Tapi kalau perempuan biasa-biasa gitu, mereka nggak ada serangan jantung usia subur 40 tahun gitu nggak ada. Tapi laki-laki itu umur 35, 40 mati di lapangan futsal, di lapangan bulu tangkis itu biasa itu. Jantungnya kayak memang perempuan itu lebih kuat kok dari laki-laki itu. Laki-laki itu gayanya tok aja gitu. Ya, itu perempuan itu lebih kuat itu, ya. Lebih kuat. Jadi perempuan itu dulu itu dianggap lebih lemah itu dulu karena yang namanya dulu itu melahirkan itu adalah mudah orang lebih gampang mati dulu perempuan itu daripada laki-laki. Jadi tahun 1900 itu perempuan-perempuan Amerika itu meninggal pada usia 48 tahun itu. Kenapa? Ya waktu itu proses melahirkan itu gampang mati aja perempuan dulu melahirkan. Nah, tapi setelah yang namanya proses melahirkan itu ya ibarat mencet jerawat, ya, aman gitu ya. Baru sekarang ketahuan bahwa usia harapan hidup perempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, perempuan itu lebih dominan dari laki-laki sebetulnya. Laki-laki aja gayanya ya. Karena yang namanya budaya kita itu budaya patriark sekarang ini dunia itu. Nah, jadi kelihatannya perempuan itu lemah. Padahal ya tidak, coba perhatikan aja ya. Kalau suami istri sama-sama bekerja gitu, yang ibunya suami istrinya pulang kerja ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu ya, semua diurusin. Kuat banget gitu ya. Laki-laki pulang kerja duduk baca TV, baca koran, lihat TV, main handphone gitu ya. Gitu kok ngakunya kepala keluarga ya itu. Nah ini jenis kelamin. Nah, kemudian riwayat kalau pernah stroke lah, ini kan sudah nggak bisa dihilangi ya, nggak bisa dikendalikan. Genetik itu, bapaknya stroke, ibunya stroke, berarti ini bakat stroke nih, hati-hati itu ya. Ini faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Lah ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Satu, hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya kalau tekanan darah tinggi supaya nggak stroke, iya berobat gitu. Saya nggak merasa apa-apa loh. Ya nggak merasa apa-apa, tapi harus diobati hipertensi supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain. Penyakit jantung, ya. Bu, ini ada Bapak ada penyakit jantung, ada apa namanya AF. Saya nggak merasa apa-apa. Ya sekarang nggak merasa apa-apa, tapi kalau nggak diobati nanti bisa macam-macam sakitnya. Terus kemudian ini hematokrit yang meningkat, sel darah merah. Lah ini juga harus diobati. Merokok loh, ini kan gampang mengendalikan merokok itu. Stop merokok, cuman ya susah nyuruh orang merokok itu berhenti merokok di Indonesia ini. Cobalah pergi ke Thailand sana itu. Kan meskipun di diskotik nggak boleh loh ngerokok itu. Di diskotik itu disediakan ruang bunuh diri untuk ngerokok, boleh itu kan bunuh diri nggak bunuh orang gitu ya. Merokok ini bahaya merokok ini. Ya memang sih biasanya uang-uangku sendiri, mulut-mulutku sendiri. Biasanya alasannya gitu sih. Ya sudah kalau uang-uangmu sendiri, mulut-mulutmu sendiri, itu asapnya jangan dikeluarin, cedor semua ya. Jangan dikeluarin itu. Salian abu sama putungnya ditelan. Nah, itu baru keren ya. Nah, ya, kolesterol. Ini udahlah. Ini mana ada apa namanya pagi-pagi sudah makan gorengan gitu ya. Kolesterol itu memang diperlukan pada saat kita usia 16 tahun. Setelah itu kita nggak perlu makan. Nasi yang kita makan itu akan diubah menjadi lemak. Obesitas, kegendutan gitu ya. Kegendutan ini memang ini masalah utama. Di Indonesia ini coba di Indonesia itu tidak ada lihat orang kurus semua gendut gitu ya. Kegendutan ini faktor utama penyebab stroke yang merah-merah ini gitu. Kontrasepsi, ibu-ibu yang pakai kontrasepsi hormon itu hati-hati itu meningkatkan
faktor resiko stroke. Diabetes, nah diabetes itu kalau sudah diabetes ya diobati, gitu, ya harus pakai obat anti diabetes, gitu ya. Stres itu, ya, makanya stres itu cari hiburan gitu ya, hiburan. Nah kalau masa pandemi gini ini stresnya meningkat itu ya. Stres meningkat, anak-anak sekolah di rumah. Waduh, ibunya stres itu ya. Ibunya biasanya kerja sambil jalan-jalan. Sekarang nggak bisa stres. Gitu. Jadi ya, nah ini pandemi kayak begini itu meningkatkan resiko stroke juga. Pencegahan, ya ini pencegahan ini ya. Pencegahannya itu gampang coba. Ini 5 ini pencegahannya itu. Regulasi diabetes. Kalau ada diabetes diobati gitu. Oh, diobati. Obat anti diabetes ini di rumah sakit itu ada itu. Wah, saya nggak mau ketergantungan obat. Loh, ini bukan ketergantungan, ini kebutuhan itu ya. Ini kebutuhan itu. Saya masa tiap hari minum obat, ketergantungan obat itu kebutuhan. Coba dibedakan antara kebutuhan dengan ketergantungan ya. Setiap hari kita makan nasi, minum air kok nggak pernah kita bilang ketergantungan nasi. Kan nggak, itu kebutuhan gitu ya. Saya nggak mau dok, Pak, saya nggak mau berobat dokter. Itu kan bahan kimia itu. Loh, mana ada sih yang di dunia ini yang bukan bahan kimia? Ini air nih ya bahan kimia, H2O namanya ya itu. Ya, oksigen itu kita ngisap oksigen O2 itu ya bahan kimia. Di dunia ini nggak ada yang nggak bahan kimia itu. Nah, saya pakai obat-obat herbal aja dok, alami lah. Obat dokter yang di apotek itu ya diambil dari alam juga. Nggak ada yang dari akhirat, itu nggak ada. Semua dari alam, alami itu ya. Jadi obat-obat dokter yang di apotek itu ya alami, diambil dari alam. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari jamur gitu ya. Nah, itu obat yang bagus itu obat yang diketahui bahan aktifnya, diketahui dosisnya, cara kerjanya diketahui, efek sampingnya diketahui. Contohnya misalnya paracetamol itu. Untuk apa? Mengobati demam. Cara kerjanya gimana? Ngeblok asam parasidonat. Terus efeknya apa? Itu tadi mengurangi demam, antiinflamasi. Dosisnya berapa? 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikan berapa kali? 3 sampai 5 kali. Efek sampingnya apa? Kadang-kadang bisa ganggu lambung. Kalau timbul efek samping gimana? Dikasih Promax gitu ya. Loh, kan jelas itu. Itu obat yang bagus itu. Oh enggak, saya pakai herbal apa? Kunyit. Oke, kunyit. Cara kerjanya gimana? Insya Allah lu, insya Allah itu ya. Oh, dosisnya berapa? Secukupnya. Loh, secukupnya itu berapa itu? Ya, itu yang sering kali kita itu dibohongin sama penjual-penjual jamu itu ya gitu. Kita itu gampang dibohongin ya. Obat-obat yang di apotek itu sudah diuji. Jadi semuanya sudah terbang. Regulasi kalau tekanan darah tinggi ya diobati sama gitu ya. Dengan diabetes tadi. Makan itu yang sehat, jumlah dan jenisnya ya. Udah jangan ini loh ya, pokoknya kalau ukuran jeansnya itu 32 itu berarti sudah kegendutan. Sudah itu gampang itu. Di Jepang itu ada undang-undang anti gembrot itu sejak tahun 2008. Itu kalau gembrot didenda itu. Makanya di Jepang nggak ada orang gembrot itu. Ada ya namanya karbolau gitu ya gitu, di Jepang. Ini makanan itu jumlahnya yang cukup gitu ya. Stop merokok, udah nggak usah banyak alasan, stop merokoknya. Olahraga ini bisa juga mengurangi stres gitu ya. Olahraga yang baik membuat. Nah, olahraga yang baik itu bukan olahraga prestasi, tapi olahraga rekreasi gitu ya. Olahraga prestasi itu nggak sehat gitu ya. Nggak sehat. Olahraga prestasi itu nggak sehat. Mana aja sih ada pelari cepat 100 meter yang usianya panjang, nggak ada gitu ya. Pemain bola itu yang tua-tua itu pelatihnya itu, pemainnya itu masih muda semua. Udah, olahraga itu olahraga rekreasi, jalan pagi, jalan sehat, ya sepeda itu. Sepeda juga nggak pakai target-targetan. Wah, saya harus menempuh 200 km sehari. Itu ngapain itu ya? Olahraga yang sehat itu olahraga rekreasi. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai manajemen kesehatan menurut WHO itu, ini ada 5 tingkat ini. Promosi kesehatan seperti kita sekarang ini. Saya mempromosikan cara hidup yang sehat, ya, cara hidup yang sehat. Gimana nih gitu.
Terus kemudian ini paling efisien gitu ya dan efektif gitu ya. Terus kemudian mencegah timbulnya penyakit. Dengan apa? Yaitu tadi pemeriksaan dini misalkan dilakukan MRI, MRA, DSA itu ya. Kenapa? Supaya kita untuk melihat ini ada nggak sih resiko-resiko tinggi bagi kita untuk stroke. Nah, itu untuk pencegahan stroke itu ya. DSA itu. Loh, saya nggak apa-apa kok. Lah iya nggak apa-apa. Memang tujuannya untuk melihat itu ya. Jadi umur 30 sampai 45, 40 tahun itu saat-saat yang baik untuk melakukan brain dokumentasi. Ya, brain otaknya itu dalam keadaan bagaimana dilihat itu. Kalau ada aneurismanya ya segera dikoreksi. Apalagi mencegah timbulnya penyakit itu. Misalkan imunisasi itu mencegah timbulnya penyakit. Terus kalau sudah sakit itu ya harus dilakukan diagnosa yang cepat dan pengobatan yang tepat ya, namanya early diagnosis in prompt treatment. Itu harus cepat gitu ya. Apalagi stroke gitu ya. Stroke itu harusnya stroke itu ya, penanganan stroke yang paling baik itu mulai dia pertama kali ada gejala stroke sampai masuknya jarum pertama itu 1 jam lah. Itu sulit ya kalau di Indonesia itu ya. Ya jadi kalau misalkan ini yang sudah mendengarkan sesi sekarang ini, kalau ada tetangganya atau teman di kantornya yang ada gejala-gejala dan tanda-tanda stroke, udah nggak usah macam-macam, telepon ambulan gitu ya. Teleponnya kemana? Dibawa ke rumah sakit yang punya stroke unit. Ada yang namanya bedah sarafnya, ada dokter bedah saraf, ada dokter saraf, ada MRI, ada CT scan yang 24 jam bisa diakses gitu ya. Jangan dibawa ke bidan, itu mau melahirkan atau gimana gitu ya. Nah ini ya diagnosa. Nah itu kalau sudah sampai di rumah sakit, nah itu sudah tugasnya dokter itu ya. Ya, tugasnya dokter mendiagnosa dan pengobatan tepat gitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu jangan tua nih. Ini dikasih pertolongan pertama, tangannya dicublesin pakai jarum. Itu tahayul dari mana itu? Enggak ada gitu ya. Terus kalau sudah di rumah sakit ya, dokter itu tugasnya satu, kalau stroke ini menyelamatkan jiwanya dulu. Terus kemudian membatasi kecacatan. Nah, tadi itu yang namanya stroke itu pasti ada kecacatannya, pasti gitu ya. Nah, setelah selesai, rehabilitasi dikembalikan ke kehidupan sosialnya. Jadi tujuan pengobatan stroke itu adalah 1, mencegah kematian, 2, membatasi kecacatan, 3, menghilangkan dan mengurangi keluhan gitu ya. Jadi pada umumnya yang semuanya adalah meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Hidup itu harus panjang tapi kualitasnya juga harus bagus. Nah, terus kalau dioperasi gimana? Loh, tidak semua stroke itu perlu pembedahan, tidak usah khawatir gitu ya. Tidak semua stroke memerlukan operasi itu. Memang operasi itu mengerikan karena sejarah operasi itu sejarah yang mengerikan. Operasi kepala misalkan, orang itu sudah membuka kepala sejak zamannya kerajaan Maya, Aztec, Inca itu ya. Sebelum Masehi mereka sudah membuka kepala itu ya. Orang-orang Eropa itu melakukan operasi buka perut, buka dada, buka kepala itu abad pertengahan itu sudah buka. Tapi yang namanya obat-obatan anestesi itu baru ditemukan itu baru abad ke-19. Bayangin aja, ini kalau zaman dulu itu dokter ngoperasi itu di bawahnya ada kucing, ada macam-macam itu ya. Dulu itu kalau sekarang ini tahun 96 saya. 96 itu saya ini waktu itu waktu itu ada bakti sosial di Timur Timur. Saya masih di Australia tahun 96 ya. Ini di Timur Timur ini. Ini Timur Timur ya. Bornya pakai tangan kayak gini mau ngebor kepala ini. Tapi ya sampai sekarang pun ya masih dipakai itu ya. Di Jakarta juga ada rumah sakit yang masih menggunakan bor tangan ini itu ada itu. Dulu tahun 96 ini saya sudah nggak pakai mikroskop, pede banget ya, nggak pakai apa-apa. Ini tahun 96 masih muda saya. Gitu. Nah ini kalau sekarang operasi ini di Mayapada, lihat ini ya. Nih Mayapada ini ada mikroskop, ada endoskop, alatnya itu, banyak itu ya. Beda alatnya itu. Nih, ini bukan saya ini yang operasi ini saya ini siapa sih ini? Gaya dong dari operasi. Ya, nih ya.
Nih, nah ini kalau misalkan stroke ya, ya tidak semua perdarahan pun perlu operasi. Kalau kecil gini ya nggak perlu dioperasi itu ya. Nah, ini stroke gitu ya. Operasi sekarang itu juga beda dengan dulu. Kalau dulu memang buka tuh kepala lebar, itu sekarang kecil aja karena alat-alat yang disediakan itu yang tersedia itu juga banyak. Dan kalau misalkan kita itu mengambil karena kita punya mikroskop, kalau kita mengambil darah yang di dalam jaringan otak itu, kita tidak melukai otak yang utuh ini, kita melihat melalui selah-selahnya ini ya, lipatan-lipatan otak itu, fisura. Ini misalnya ini kalau kita sudah membuka tulang kepala, terus kemudian ini cuma 3 kali 4 cm ya, 3 kali 3 atau 3 kali 4 cm maksudnya ini. Ini ya, ini duramaternya ini. Ini ya. Ini misalnya kalau sudah itu terus kita, nah ini pendarahan ini ya. Nah itu Pak dilihat ini. Supaya takut kok. Memang saya nakut-nakuti supaya takut, supaya sejak awal itu mencegah, supaya enggak mau gimana caranya supaya enggak stroke gitu ya. Nah itu darahnya itu keluar itu, nah, hitam-hitam itu. Nah, ini ada 50 cc darah yang harus dikeluarkan, tapi kita membukanya ini, yang bukanya ini cuman ya sekitar 1 cm aja ya, lubangnya ini. Harus dievakuasi darahnya itu ya, keluar itu. Nah darahnya masih merah-merah berarti masih ada pembuluh darahnya yang pecah itu. Harus ketemu, harus dicari, harus ketemu pembuluh darahnya yang pecah itu harus ketemu ya. Ya memang dokter bedah saraf harus sabar gitu ya. Nah yang kecil-kecil itu kasa kecil gitu ya, dari kapas gitu ya. Lembaran itu lebarnya 0,5 x 1/4 cm, kecil ya, kelihatan gede karena di mikroskop ini ya itu. Nah itu kalau masih merah itu berarti masih darah. Nah itu kan merah kan, berarti masih ada pembuluh darah yang pecah, harus dicari gitu ya, harus ketemu itu. Kalau nggak ketemu ya nggak boleh berhenti operasinya itu, harus ketemu. Nah, ya operasi untuk stroke ini ya kira-kira ya 3 sampai 3,5 jam lah gitu ya, selesai. Sebentar itu 3 kali sampai 3,5 jam itu. Kalau tumor itu bisa 20 jam gitu ya. Nah itu pembuluh darah udah ketemu, yang pecah. Nah itu pembuluh darah yang bocor. Nah kalau sudah ketemu itu tinggal ini dipakai laser, dilas itu ya. Nah ini kalau sudah berhenti ini, dokternya tenang gitu ya, bisa minum, bisa ngopi-ngopi dulu gitu ya, ya bisa. Nah ini sudah. Nah ini juga, ini bukan kaos lampu ya, itu bukan kaos lampunya Petromak, bukan, itu untuk ngecek juga ini perdarahannya masih ada apa enggak. Kalau misalkan yang putih-putih ini tetap putih ya berarti sudah berhenti perdarahannya. Ini untuk ngecek aja, ngetes ya. Nah itu diperhatikan ya nanti. Nah, sudah selesai sih sebetulnya ini. Cuman ya kalau sudah gini pelan-pelan ya ini. Nah ini dicek lagi, dipastikan lagi emang nggak ada masih berdarah apa enggak gitu ya. Nah kalau sudah putih, tetap putih, nggak ada merah-merahnya ya sudah, berarti sudah selesai ini ya, pembuluh darahnya udah yang pecah sudah dilas tadi pakai laser tadi. Nah udah kalau gini sudah aman sudah ini ya. Selamatlah ini pasiennya ya, gitu ya. Gitu. Nah itu ya nggak bakal lah ketinggalan itunya kasanya kecil-kecil tadi. Pakai mikroskop kok ya. Ya kalau kalau misalnya nggak lihat ya buta kali dokternya itu, pakai mikroskop kok kelihatan itu ya. Nah, kalau sudah nggak ada darahnya gini ya sudah. Nah itu ya, itu. Nah udah itu ya diambil kapasnya yang kecil-kecil tadi itu yang di dalam, nah kan sudah nggak ada. Nah sudah, habis itu dilem pakai Alteco ya, bukan itu fibrin glue namanya ya, supaya udah selesai. Jangan lupa ditutup gitu ya, ditutup gitu. Nah juga hemorrhagic stroke itu juga ada yang tadi ya, seperti yang namanya ada aneurisma melenting, harus dijepit gitu. Nah dulu kalau operasi itu memang harus membuka kepalanya separuh gitu. Nah, sekarang enggak lagi itu. Sekarang itu, nah ini kalau ngoperasi aneurisma itu irisannya cuma di alis ini ya.
2 cm atau 3 cm, terus masuk, buka sini, dilubangi tulangnya, ini lubangnya 2 cm, gitu ya. Nah, kita masuk dari sini dengan mikroskop atau endoskop, gitu ya. Nah, udah. Nah, itu diklip, sudah selesai. Nah, dijahit lagi, nah kan kayak nggak operasi, gitu. Yang begini ini biasanya ya langsung pulang, nggak Pak? Langsung pulang boleh sih, nggak pakai masuk ICU, gitu ya. Nggak kelihatan kalau habis operasi ya, ini. Kalau ditanya tetangganya, ngapain itu? Habis sulam alis gitu kan, nggak kelihatan. Oke, itu tadi kira-kira yang namanya stroke dan pencegahan dan pengobatannya. Dan di masa pandemi ini ya karena stresnya meningkat, terus kemudian mungkin di rumah kita jadi banyak makan gitu. Jadi ya resiko stroke jadi lebih gede. Ya, saya kembalikan ke Dr. Setiadi. Baik. Buku Guns, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 1 dari Eden ke Cajamarca. Bab 3 bentrokan di Cajamarca. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Perpindahan populasi yang terbesar pada zaman modern adalah kolonisasi dunia baru oleh orang Eropa, berikut penaklukan, berkurangnya, atau menghilangnya sebagian besar kelompok penduduk asli Amerika, orang Indian Amerika, yang menyertai perpindahan itu. Seperti yang telah saya jelaskan pada bab 1, dunia baru mula-mula dikolonisasi sekitar atau sebelum tahun 11.000 SM melalui jalur Alaska, Selat Bering, dan Siberia. Sejumlah masyarakat pertanian yang kompleks kemudian muncul di Amerika jauh di selatan jalur akses tersebut, dan berkembang dalam keadaan sepenuhnya terisolasi dari masyarakat-masyarakat kompleks yang bermunculan di dunia lama. Sesudah kolonisasi awal dari Asia itu, satu-satunya kontak yang terdokumentasi dengan baik antara dunia baru dan Asia melibatkan pemburu pengumpul yang hidup di kedua sisi Selat Bering, ditambah pelayaran Transpasifik yang diperkirakan pernah terjadi dan yang memperkenalkan ubi jalar dari Amerika Selatan ke Polinesia. Mengenai kontak antara penduduk dunia baru dan orang-orang dari Eropa, satu-satunya kontak dini melibatkan orang Viking yang mendiami tanah hijau dalam jumlah sangat kecil antara 986 m dan sekitar 1500 m. Namun kunjungan orang Viking itu tidak berdampak terhadap masyarakat penduduk asli Amerika. Dapat dikatakan bahwa benturan antara masyarakat dunia lama yang maju dan masyarakat dunia baru dimulai secara mendadak pada 1492 m. Dengan ditemukannya pulau-pulau Karibia, yang didiami banyak penduduk asli Amerika, oleh Christophorus Columbus. Momen paling dramatis dalam hubungan orang Eropa dan penduduk asli Amerika selanjutnya adalah pertemuan pertama antara Kaisar Inca Atahualpa dan penakluk asal Spanyol Francisco Pizarro di kota Cajamarca di dataran tinggi Peru pada 16 November 1532. Atahualpa adalah penguasa mutlak negara paling besar dan paling maju di dunia baru, sementara Pizarro mewakili Kaisar Roma Suci Carolus V, yang juga dikenal sebagai Raja Carlos I dari Spanyol, pemimpin negara paling berkuasa di Eropa. Pizarro, yang memimpin 168 prajurit yang compang-camping, berada di medan yang asing, tidak mengenai penduduk setempat, tidak berhubungan sama sekali dengan orang Spanyol terdekat, 1000 mil ke utara di Panama, dan jauh di luar jangkauan bala bantuan yang dapat mencapainya dengan cepat. Atahualpa berada di tengah kekaisarannya sendiri dengan jutaan abdi, dikelilingi oleh pasukan berkekuatan 80.000 prajurit yang baru saja menang perang melawan suku Indian lain. Meskipun demikian, Pizarro menangkap Atahualpa hanya beberapa menit setelah kedua pemimpin itu bertatapan untuk pertama kali. Pizarro lalu menyandera tawanannya selama 8 bulan, sambil meraih tebusan terbesar sepanjang sejarah dengan imbalan janji untuk membebaskannya. Setelah tebusan itu, emas dalam jumlah yang cukup untuk mengisi ruangan berukuran 22 kaki x 17 kaki setinggi 8 kaki, 6,7 mx 5,2 mx 2,4 m, diserahkan. Pizarro melanggar janjinya dan membunuh Atahualpa. Penangkapan Atahualpa sangat menentukan dalam penaklukan kekaisaran Inca oleh orang Eropa. Meskipun orang Spanyol pada akhirnya pasti akan meraih kemenangan berkat persenjataan yang unggul, penangkapan itu membuat proses penaklukan menjadi lebih cepat dan jauh lebih mudah. Atahualpa dipuja oleh orang Inca sebagai dewa matahari dan dia berkuasa penuh atas para abdinya, yang menaati setiap perintah yang diberikan, bahkan ketika Atahualpa menjadi tawanan. Bulan-bulan sebelum kematiannya memberi kesempatan kepada Pizarro untuk mengutus regu penjelajah dengan aman ke bagian-bagian lain kekaisaran, dan untuk memanggil bala bantuan dari Panama. Ketika pertempuran akhirnya pecah di antara orang Spanyol dan orang Inca sesudah pembunuhan Atahualpa, kekuatan pasukan Spanyol sudah lebih besar. Tertawannya Atahualpa menarik perhatian kita secara khusus karena menandai saat yang menentukan pada benturan terbesar dalam sejarah modern.
Tetapi peristiwa itu juga menarik secara lebih umum, karena faktor-faktor yang berakibat penangkapan Atahualpa oleh Pizarro pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang menentukan hasil banyak benturan serupa di antara para kolonis dan penduduk asli di tempat lain di dunia modern. Dengan demikian, penangkapan Atahualpa merupakan jendela yang lebar untuk memandang sejarah dunia. Peristiwa yang terjadi pada hari itu di Cajamarca diketahui dengan baik, karena dicatat oleh banyak orang Spanyol yang terlibat di dalamnya. Untuk memperoleh kesan mengenai kejadian tersebut, mari kita menelusurinya kembali berdasarkan cuplikan laporan saksi mata yang disusun oleh 6 rekan Pizarro, termasuk saudara-saudaranya Hernando dan Pedro. Kehati-hatian, keberanian, disiplin militer, jerih payah, pelayaran penuh bahaya, dan pertempuran orang Spanyol, pengikut kaisar yang paling tak terkalahkan dari Kekaisaran Katolik Roma, Raja dan Tuan kami, akan membawa kegembiraan bagi mereka yang beriman dan ketakutan bagi orang kafir. Karena alasan itu, dan demi kemuliaan Allah Tuhan kita dan untuk mengabdi kepada Sri Baginda Kaisar Katolik, terasa pantas bagi saya untuk menulis catatan ini, dan mengirimkannya kepada Sri Baginda, agar semua orang menjadi tahu mengenai apa yang disampaikan. Ini demi kemuliaan Allah, sebab mereka menaklukkan dan membawa kepada iman Katolik kita yang suci kepada begitu banyak orang kafir, berkat bimbingannya yang suci. Ini demi kehormatan Kaisar kita, karena berkat kejayaan dan keberuntungannya, peristiwa ini terjadi pada masanya. Mereka yang beriman akan bergembira bahwa pertempuran seperti ini dimenangkan, provinsi seperti ini ditemukan dan ditaklukkan, kekayaan seperti ini dibawa pulang untuk Sri Baginda dan mereka sendiri, dan bahwa ketakutan seperti ini ditebarkan di antara orang-orang kafir, kekaguman seperti ini dicetuskan dalam segenap umat manusia. Kapankah, pada zaman dahulu maupun sekarang, pencapaian sehebat ini diraih oleh begitu sedikit orang berhadapan dengan begitu banyak lawan, melalui begitu banyak medan, melintasi begitu banyak lautan, melewati jarak yang begitu jauh di darat, untuk menundukkan yang tak terlihat dan yang tak dikenal? Sepak terjang siapa yang dapat dibandingkan dengan sepak terjang orang Spanyol? Pasukan kita, meskipun berjumlah sedikit, tidak pernah lebih dari 200 atau 300 orang, dan terkadang hanya 100 atau bahkan lebih sedikit lagi. Pada masa kita telah menundukkan lebih banyak wilayah daripada yang pernah dikenal sebelumnya, atau lebih banyak daripada yang dimiliki oleh semua pangeran, yang beriman maupun yang kafir. Saya hanya menuliskan, sekarang ini, apa yang terjadi selama penaklukan, dan saya tidak akan menulis banyak untuk menghindari tutur kata yang menjemukan. Gubernur Pizarro bermaksud mendapatkan keterangan dari beberapa orang Indian yang datang dari Cajamarca, jadi dia memerintahkan penyiksaan terhadap mereka. Mereka mengaku bahwa mereka mendengar bahwa Atahualpa menunggu sang gubernur di Cajamarca. Sang gubernur lalu memerintahkan kami bergerak maju. Pada waktu mencapai jalan masuk ke Cajamarca, kami melihat perkemahan Atahualpa pada jarak beberapa mil, di kaki pegunungan. Perkemahan orang Indian itu terlihat seperti kota yang sangat indah. Mereka punya begitu banyak tenda sehingga kami pun tercekam. Sampai saat itu, kami belum pernah melihat pemandangan seperti itu di Hindia. Pasukan kami dilanda ketakutan dan kegelisahan. Tetapi kami tidak dapat memperlihatkan rasa takut atau berbalik arah, karena andai orang-orang Indian mengetahui sedikit saja kelemahan di pihak kami, orang-orang Indian yang kami bawa sebagai pandu pun akan membunuh kami. Karena itu kami tunjukkan sikap gagah berani, dan setelah mengamati kota dan tenda-tenda dengan saksama, kami turun ke lembah dan memasuki Cajamarca. Kami terus berunding di antara kami sendiri mengenai apa yang harus dilakukan. Kami semua dicengkeram ketakutan, karena jumlah kami begitu sedikit dan kami telah menerobos begitu jauh ke suatu negeri di mana kami tidak bisa mengharapkan bala bantuan. Kami semua bertemu dengan sang gubernur untuk membahas apa yang harus kami lakukan pada keesokan hari. Hanya sedikit di antara kami yang tidur malam itu, dan kami berjaga di alun-alun Cajamarca, sambil mengamati semua api unggun pasukan Indian. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Sebagian besar api unggun berada di lereng bukit dan begitu rapat sehingga menyerupai langit yang bertaburan bintang. Malam itu tidak ada perbedaan di antara mereka yang berkedudukan tinggi maupun rendah, atau antara prajurit pejalan kaki dan penunggang kuda. Setiap orang melaksanakan tugas jaga dengan senjata lengkap. Begitu pula dengan sang gubernur, yang berkeliling untuk menyemangati anak buahnya. Saudara sang gubernur, Hernando Pizarro, menaksir jumlah prajurit Indian sekitar 40.000 orang, tetapi dia berbohong untuk mengangkat semangat kami, karena sesungguhnya ada lebih daripada 80.000 orang Indian. Keesokan pagi utusan Atahualpa tiba, dan sang gubernur berkata kepadanya, "Beritahu tuanmu bahwa dia dipersilahkan datang kapanpun dan dengan cara apapun, dan bahwa bagaimanapun saya akan menyambutnya sebagai kawan dan saudara. Saya berdoa agar dia datang cepat, karena saya ingin bertemu dengannya."
dia akan diterima dengan baik dan terhormat. Sang gubernur menyembunyikan pasukannya di sekeliling alun-alun Cajamarca. Pasukan kavalerinya dibagi dua, dengan satu bagian dipimpin oleh saudaranya, Hernando Pizarro, dan yang satu lagi oleh Hernando de Soto. Dengan cara serupa dia membagi pasukan infanterinya, dan satu bagian dipimpin sendiri olehnya dan satu lagi oleh saudaranya, Juan Pizarro. Secara bersamaan dia memerintahkan Pedro de Candia beserta 2 atau 3 prajurit infanteri lain untuk membawa trompet ke benteng kecil di lapangan dan bertahan di sana dengan satu meriam kecil. Pada waktu semua orang Indian, berikut Atahualpa, telah memasuki alun-alun, sang gubernur akan memberi aba-aba kepada Candia dan anak buahnya, yang selanjutnya harus menembakkan meriam dan membunyikan trompet, dan bersamaan bunyi trompet pasukan kavaleri harus keluar dari tempat persembunyian dan menyerbu ke alun-alun. Pada siang hari, Atahualpa mulai mengumpulkan orang-orangnya dan mendekat. Tidak lama kemudian kami melihat seluruh dataran dipenuhi rombongan orang Indian, yang bergerak dengan sekali-sekali berhenti untuk menunggu lebih banyak lagi orang Indian yang keluar dari perkemahan di belakang mereka. Sampai sore hari mereka terus menyusun barisan dalam kelompok-kelompok terpisah. Kelompok terdepan kini sudah dekat perkemahan kami, dan pasukan tambahan masih saja mengalir dari perkemahan orang Indian. Di depan Atahualpa ada 2.000 orang Indian yang menyapu jalan di hadapannya, dan mereka diikuti oleh barisan prajurit, yang setengahnya berjalan di lapangan di satu sisinya dan setengah lagi di sisi seberangnya. Di depan ada satu barisan orang Indian yang memakai baju dengan warna berbeda-beda, bagaikan papan catur. Mereka maju, memungut jerami yang tergeletak di bawah, dan menyapu jalan. Setelah itu menyusul 3 barisan dengan baju berlainan yang menari dan menyanyi. Selanjutnya datang sejumlah orang dengan baju tempur, lempengan logam besar, serta mahkota emas dan perak. Begitu melimpahnya benda emas dan perak yang mereka bawa, sehingga sungguh memukau untuk melihat betapa semuanya berkilauan dalam cahaya matahari. Di antara mereka terlihat sosok Atahualpa di atas tandu yang indah, dengan ujung-ujung kayu pemanggul berlapis perak. Dia dipanggil oleh 80 bangsawan yang mengenakan seragam biru yang sangat mewah. Atahualpa sendiri berpakaian sangat mewah, dengan mahkota di atas kepala dan kalung zamrud melingkar di leher. Dia duduk di atas bangku kecil dengan bantalan pelana yang mewah pada tandunya. Tandu itu diberi bulu nuri berwarna-warni pada tepinya dan dihiasi lempengan emas dan perak. Di belakang Atahualpa menyusul 2 tandu dan 2 buayan, yang membawa beberapa petinggi, dan beberapa barisan orang Indian bermahkota emas dan perak. Semua orang Indian mulai memasuki alun-alun diiringi lagu kebesaran dan memenuhi setiap sudut alun-alun. Sementara itu, semua orang Spanyol kami menanti dalam keadaan siaga, tersembunyi di satu pekarangan tertutup, diliputi ketakutan. Banyak di antara kami yang terkencing-kencing tanpa menyadarinya, karena besarnya kengerian yang menghinggapi kami. Gubernur Pizarro mengutus Bruder Vicente de Valverde untuk berbicara dengan Atahualpa, dan untuk menuntut agar Atahualpa atas nama Tuhan dan Raja Spanyol menyatakan tunduk kepada hukum Tuhan kami Yesus Kristus dan mengabdi kepada Sri Baginda Raja Spanyol. Sambil memegang salib dengan satu tangan dan Alkitab dengan tangan yang satu lagi, dan sambil berjalan di antara pasukan orang Indian ke tempat Atahualpa berada, sang Bruder pun menyapa, "Aku pendeta Tuhan dan aku mengabarkan berita mengenai Tuhan kepada orang-orang Kristen, dan seperti itulah aku datang untuk mengabarimu. Apa yang aku ajarkan adalah apa yang disabdakan Tuhan kepada kita di dalam kitab ini. Karena itu, demi Tuhan dan demi orang-orang Kristen, aku memohon kepadamu untuk menjadi kawan mereka, karena begitulah kehendak Tuhan, dan ini pun demi kebaikanmu." Atahualpa minta diberi kitab itu, agar dia dapat mengamatinya, dan sang Bruder menyerahkannya dalam keadaan tertutup. Atahualpa tidak tahu cara membuka kitab, dan sang Bruder mengulurkan tangan untuk membukakannya. Ketika Atahualpa, dengan kemarahan yang amat sangat, memukul tangan sang Bruder karena tidak menginginkan kitab itu dibukakan untuknya. Kemudian dia membukanya sendiri, dan, tanpa merasa takjub melihat huruf dan kertas di hadapannya, melempemnya 5 atau 6 langkah ke depan, dengan wajah merah padam. Sang Bruder kembali kepada Pizarro dan berseru, "Keluarlah, keluarlah, wahai orang Kristen. Seranglah anjing-anjing musuh ini yang menolak berita mengenai Tuhan. Orang zalim ini mencampakkan kitab suciku. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi? Untuk apa tetap sopan dan menunduk di hadapan anjing yang congkak ini, kalau tempat ini penuh orang Indian? Hukumlah dia, aku menyatakan kalian tak berdosa bila melakukannya." Sang gubernur lalu memberi aba-aba kepada Candia, yang mulai menembakkan meriam, semua trompet dibunyikan, dan pasukan Spanyol yang siap tempur, baik kavaleri maupun infanteri, menghambur keluar dari tempat persembunyian dan langsung menyerbu ke tengah orang-orang Indian tidak bersenjata yang memadati alun-alun,
sambil menyerukan pekik perang Spanyol, Santiago. Kami telah memasang giring-giring pada semua kuda untuk menakut-nakuti orang Indian. Gelegar meriam, bunyi terompet, dan bunyi giring-giring kuda kami membuat orang Indian kocar-kacir ketakutan. Orang Spanyol langsung menyerbu dan mulai mencincang mereka. Orang Indian begitu ngeri sampai berebut menyelamatkan diri, bertumpang tindih, dan saling menghimpit. Karena mereka tidak bersenjata, mereka diserang tanpa adanya bahaya bagi orang-orang Kristen. Pasukan kavaleri menerjang mereka, membunuh dan melukai, dan terus mengejar. Serangan infanteri begitu dahsyat terhadap mereka yang masih bertahan sehingga dalam waktu singkat orang-orang itu pun mati di ujung pedang. Sang gubernur sendiri menghunus pedang dan belati, menembus kerumunan orang Indian bersama orang-orang Spanyol yang menyertai, dan dengan gagah berani menerobos sampai ke tandu Atahualpa. Tanpa kenal takut dia menyambar lengan kiri Atahualpa dan berseru, "Santiago!" Namun dia tidak berhasil menarik Atahualpa dari tandunya, karena tandu itu diangkat tinggi-tinggi. Meskipun kami membunuh orang-orang Indian yang memanggul tandu, tempat mereka segera diisi oleh orang lain, dan karena itu kami menghabiskan banyak waktu untuk merobohkan dan membunuh orang-orang Indian. Akhirnya 7 atau 8 orang Spanyol di atas kuda memacu kuda masing-masing, mendesak tandu itu dari satu sisi, dan menggulingkannya dengan susah payah. Dengan cara itulah Atahualpa tertangkap, dan sang gubernur membawa Atahualpa ke tempat dia bermalam. Orang-orang Indian yang memanggul tandunya, dan mereka yang mengawal Atahualpa, tidak pernah meninggalkannya. Mereka tewas di sekelilingnya. Orang-orang Indian yang masih kalang kabut di alun-alun dan ketakutan akibat tembakan meriam dan kuda, yang belum pernah mereka lihat, berusaha menyelamatkan diri dari alun-alun dengan menjebol sebagian tembok dan berlari ke dataran di luar. Kavaleri kami melompati tembok yang roboh dan memburu mereka sambil berseru, "Kejar orang-orang berbaju bagus! Jangan sampai ada yang lolos! Bunuh mereka dengan tombak!" Semua prajurit Indian lain yang dibawa oleh Atahualpa berada 1 mil dari Cajamarca dalam keadaan siap tempur. Namun tak satu pun yang bergerak, dan selama bentrokan tak satu pun orang Indian mengangkat senjata melawan orang Spanyol. Ketika skuadron-skuadron orang Indian yang menunggu di dataran di luar kota melihat orang-orang lainnya berlari tunggang langgang sambil menjerit-jerit, mereka pun menjadi panik dan melarikan diri. Pemandangannya sungguh menakjubkan, sebab seluruh lembah sejauh 15-20 mil sepenuhnya dipadati orang Indian. Malam telah tiba, dan pasukan kavaleri masih terus menombak orang-orang Indian di luar, ketika kami mendengar suara terompet memanggil kami untuk berkumpul di perkemahan. Andai malam tidak tiba, hanya segelintir di antara 40.000 orang Indian itu yang akan selamat. 6 atau 7.000 orang Indian tergeletak tak bernyawa, dan lebih banyak lagi kehilangan lengan atau mengalami luka lain. Atahualpa sendiri mengakui bahwa kami membunuh 7.000 anak buahnya dalam pertempuran itu. Laki-laki penumpang salah satu tandu yang terbunuh adalah menterinya, bangsawan penguasa Cinca, yang sangat disayanginya. Semua orang Indian yang memanggul tandu Atahualpa rupanya petinggi atau penasihat. Semuanya gugur, sama halnya dengan orang-orang Indian yang memanggul tandu dan buayan lainnya. Bangsawan penguasa Cajamarca juga gugur, begitu pula orang-orang lain, tetapi jumlah mereka begitu banyak sehingga tidak dapat dihitung, sebab semua orang yang menyertai Atahualpa termasuk pembesar. Betul-betul luar biasa melihat penguasa sehebat itu tertangkap dalam waktu yang begitu singkat, padahal dia datang dengan pasukan yang begitu besar. Sesungguhnya, ini terjadi bukan karena daya kami sendiri, mengingat jumlah kami begitu sedikit. Ini adalah karena rahmat Tuhan, yang begitu besar. Jubah Atahualpa terkoyak-koyak ketika orang-orang Spanyol menyeretnya dari tandu. Sang gubernur memerintahkan agar dibawakan baju untuknya, dan ketika Atahualpa selesai berpakaian, sang gubernur memerintahkan Atahualpa untuk duduk di dekatnya, lalu meredakan kemarahan dan kegelisahannya karena mendapatkan dirinya jatuh begitu cepat dari kedudukannya yang tinggi. Sang gubernur berkata kepada Atahualpa, "Janganlah merasa terhina bahwa engkau dikalahkan dan ditawan, sebab bersama orang-orang Kristen yang datang bersamaku, meskipun jumlah mereka begitu sedikit, aku telah menaklukkan kerajaan yang lebih besar dibandingkan kerajaanmu, dan aku telah mengalahkan penguasa yang lebih hebat dibandingkan dirimu. Dan mereka semua tunduk kepada kekuasaan sang kaisar, Raja Spanyol dan seantero dunia, kepada siapa aku mengabdi." Kami datang untuk menaklukkan negeri ini atas perintahnya, agar semua orang tahu mengenai Tuhan dan iman Katolik yang suci. Dan karena maksud baik kami ini, Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, mengizinkannya, agar engkau mengenalnya dan meninggalkan kehidupanmu yang seperti binatang dan kejam ini. Karena alasan itulah kami, yang begitu sedikit jumlahnya, menundukkan yang begitu banyak. Jika engkau telah menyadari hidupmu yang sesat,
Engkau akan paham bahwa kami berbuat baik kepadamu dengan datang ke negerimu atas perintah Sri Baginda Raja Spanyol. Tuhan kami mengizinkan bahwa keangkuhan diruntuhkan dan tak satu orang Indian pun dapat menyinggung orang Kristen. Marilah kita sekarang melacak sebab akibat rantai konfrontasi yang luar biasa tersebut. Dimulai dengan peristiwa yang terjadi. Ketika Pizarro dan Atahualpa bertemu di Cajamarca, mengapa Pizarro yang menangkap Atahualpa dan membunuh begitu banyak pengikutnya, dan bukan sebaliknya pasukan Atahualpa yang jauh lebih besar yang menangkap dan membunuh Pizarro? Bagaimanapun, Pizarro hanya punya 62 prajurit berkuda ditambah 106 prajurit infanteri, sementara Atahualpa membawahi pasukan berkekuatan 80.000 orang. Mengenai kejadian-kejadian yang mendahului pertemuan mereka, bagaimana Atahualpa sampai berada di Cajamarca? Bagaimana Pizarro bisa berada di sana untuk menangkapnya? Dan bukan sebaliknya Atahualpa yang datang ke Spanyol untuk menangkap Raja Carlos I? Mengapa Atahualpa sampai masuk ke dalam perangkap yang, jika dilihat dalam kilas balik, seharusnya dapat terbaca dengan mudah? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertemuan antara Atahualpa dan Pizarro juga berperan lebih luas dalam pertemuan antara bangsa-bangsa dunia lama dan dunia baru dan antara bangsa-bangsa lain? Mengapa Pizarro yang menangkap Atahualpa? Kelebihan Pizarro di bidang militer terletak pada pedang baja dan persenjataan lain, zirah baja, bedil, dan kuda yang dimiliki orang Spanyol. Untuk menghadapi senjata-senjata itu, pasukan Atahualpa, yang tidak punya hewan tunggangan untuk bertempur, terpaksa mengandalkan pentungan, gada, dan kapak berbahan batu, perunggu, atau kayu, ditambah katapel dan baju pelindung dari kain berlapis. Ketimpangan dalam hal perlengkapan seperti itu sangatlah menentukan dalam banyak sekali peristiwa ketika orang Eropa berhadapan dan penduduk asli Amerika dan bangsa-bangsa lain. Penduduk asli Amerika yang mampu menghalau penaklukan Eropa selama berabad-abad adalah suku-suku yang memperkecil ketimpangan militer tadi dengan mendapatkan dan menguasai kuda serta bedil. Bagi orang kulit putih Amerika pada umumnya, kata Indian membangkitkan gambaran mengenai orang Indian penghuni padang rumput yang duduk di atas kuda sambil mengacungkan senapan. Seperti para pejuang Sioux yang pada 1876 membinasakan Batalion Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah komando Jenderal George Custer pada pertempuran Little Bighorn yang terkenal. Kita cenderung lupa bahwa kuda dan senapan semula tidak dikenal penduduk asli Amerika. Baik kuda maupun senapan dibawa oleh orang Eropa, dan selanjutnya mengubah suku-suku Indian yang berhasil mendapatkannya. Dengan menguasai kuda dan senapan, suku Indian penghuni padang rumput Amerika Utara, suku Araucania di Chile Selatan, dan suku Indian penghuni Pampa di Argentina mampu bertahan lebih lama terhadap serbuan orang kulit putih daripada semua suku asli Amerika lainnya. Dan baru takluk setelah pemerintah-pemerintah orang kulit putih melancarkan operasi tentara besar-besaran pada 1870-an dan 1880-an. Kini kita sukar membayangkan ketidakseimbangan jumlah pasukan yang berhasil diatasi pihak Spanyol berkat keunggulan mereka dalam hal perlengkapan militer. Pada pertempuran Cajamarca yang dikisahkan di atas, 168 orang Spanyol menghancurkan pasukan pribumi Amerika yang 500 kali lebih besar dan membunuh ribuan prajurit musuh tanpa kehilangan satu orang pun. Berbagai laporan mengenai pertempuran Pizarro selanjutnya melawan bangsa Inca, mengenai penaklukan bangsa Aztec oleh Cortes, dan mengenai konfrontasi lain antara orang Eropa dan penduduk asli Amerika pada masa itu berulang kali menggambarkan situasi di mana beberapa lusin penunggang kuda dari Eropa membuat ribuan orang Indian menjadi korban pembantaian besar-besaran. Sepanjang perjalanan Pizarro dari Cajamarca menuju Cusco, ibu kota Inca, setelah kematian Atahualpa terdapat 4 pertempuran seperti itu, di Jauja, Vilcashuaman, Vilcachonga, dan Cusco. Keempat pertempuran itu masing-masing hanya melibatkan 80, 30, 110, dan 40 penunggang kuda Spanyol, dan selalu melawan ribuan atau puluhan ribu orang Indian. Semua kemenangan Spanyol itu mustahil disebabkan semata-mata oleh bantuan sekutu dari kalangan penduduk asli, oleh kejutan psikologis terkait dengan senjata dan kuda pasukan Spanyol, atau, seperti yang sering disinggung, oleh keyakinan orang Inca bahwa orang-orang Spanyol merupakan penjelmaan dewa Viracocha yang telah kembali. Keberhasilan awal yang dicapai oleh Pizarro maupun Cortes memang menarik sekutu dari kalangan penduduk asli. Namun banyak di antara mereka takkan menjadi sekutu seandainya kemenangan besar yang diraih orang Spanyol tanpa bantuan tidak sudah lebih dahulu meyakinkan mereka bahwa perlawanan sia-sia belaka, dan bahwa mereka sebaiknya mendukung pihak yang paling berpeluang untuk berjaya. Kehadiran kuda, senjata baja, dan bedil di Cajamarca tak pelak memang mengagetkan orang Inca. Tetapi berbagai pertempuran sesudah Cajamarca ditandai oleh perlawanan sengit pasukan Inca yang sudah pernah melihat senjata dan kuda orang Spanyol. Dalam kurun waktu 6 tahun setelah konfrontasi pertama,
bangsa Inka melancarkan dua pemberontakan habis-habisan yang berskala besar dan dipersiapkan dengan matang melawan orang Spanyol. Semua upaya itu gagal akibat keunggulan orang Spanyol di bidang persenjataan. Mulai 1700-an, bedil telah menggantikan pedang sebagai senjata utama sehingga menguntungkan pihak penyerang dari Eropa ketika berhadapan dengan penduduk asli Amerika maupun bangsa pribumi lainnya. Sebagai contoh, pada 1808 seorang pelaut Inggris bernama Charles Savage yang membawa senapan dan memiliki bidikan yang akurat tiba di Kepulauan Fiji. Sesuai dengan namanya, Savage berarti ganas, dia berhasil menggoyahkan keseimbangan kekuasaan di Fiji seorang diri. Suatu ketika dia mendayung perahunya menuju desa Fiji Bemamakasavu, berhenti dalam jarak tembak pistol dari pagar desa, lalu menembaki penduduk desa yang tidak bersenjata. Korbannya begitu banyak, sehingga para penduduk yang selamat menumpuk mayat-mayat untuk berlindung di belakang tumpukan, dan sungai di samping desa menjadi merah karena bercampur darah. Contoh kedahsyatan bedil melawan penduduk asli tanpa bedil seperti itu tak terhitung banyaknya. Pada penaklukan bangsa Inka oleh orang Spanyol, bedil hanya berperan kecil. Bedil pada masa itu, yang dikenal sebagai harquebus atau senapan lantak, sukar diisi dan ditembakkan, dan Pizarro hanya membawa selusin saja. Senapan-senapan itu memang menimbulkan dampak psikologis yang besar ketika berhasil ditembakkan. Yang jauh lebih penting adalah pedang, tombak, dan belati baja milik orang Spanyol, senjata-senjata kuat dan tajam yang membantai orang-orang Indian yang hanya mengenakan baju pelindung tipis. Sebaliknya, pentungan orang Indian, meskipun mampu menghantam dan melukai orang-orang Spanyol beserta kuda mereka, jarang berhasil menewaskan lawan. Baju tempur orang Spanyol yang terbuat dari baja atau jalinan rantai dan, terutama, helm mereka yang juga terbuat dari baja, pada umumnya memberikan perlindungan yang cukup terhadap pentungan, sementara baju pelindung orang Indian yang terbuat dari kain berlapis sama sekali tidak mampu menghalau senjata baja. Keuntungan luar biasa yang diperoleh orang Spanyol berkat kuda tampak mencolok dalam laporan para saksi mata. Penunggang kuda dapat dengan mudah mengejar pengintai Indian sebelum dia sempat memperingatkan pasukan Indian yang berada di belakangnya, serta memburu dan membunuh setiap orang Indian yang berjalan kaki. Rasa kaget akibat serangan kuda, kelincahan kuda, kecepatan serangan kuda, serta kedudukan yang tinggi dan terlindung di atas kuda menyebabkan prajurit infanteri nyaris tak berdaya menghadapi prajurit berkuda di medan terbuka. Dampak pasukan berkuda tidak terbatas pada rasa ngeri yang ditimbulkan dalam diri prajurit yang untuk pertama kali berhadapan dengan pasukan berkuda. Ketika pemberontakan besar bangsa Inka berlangsung pada 1536, orang Inka telah mengetahui cara terbaik untuk menghadapi kavaleri, yaitu dengan menjebak dan membinasakan para penunggang kuda Spanyol di ngarai yang sempit. Akan tetapi orang Inka, seperti semua prajurit pejalan kaki lain, tidak pernah mampu mengalahkan kavaleri di medan terbuka. Saat Cuizo Yupanqui, jenderal terbaik Kaisar Inka Manco, yang menggantikan Atahualpa, mengepung orang Spanyol di Lima pada 1536 dan berusaha merebut kota itu, dua skuadron kavaleri Spanyol menyerbu pasukan Indian yang jauh lebih besar di medan datar, membunuh Cuizo dan semua komandannya pada serangan pertama, dan membuat pasukannya kocar-kacir. Serbuan kavaleri serupa menggulung pasukan terbaik Kaisar Manco sendiri, ketika dia mengepung pihak Spanyol di Cusco. Berubahnya cara berperang karena kuda dimulai dengan domestikasi kuda sekitar 4000 sm, di padang stepa di sebelah utara Laut Hitam. Orang yang memiliki kuda dapat menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan jika berjalan kaki, melatih carkai serangan mendadak, dan melarikan diri sebelum musuh sempat mengerahkan pasukan yang lebih besar. Peran kuda di Cajamarca dengan demikian merupakan contoh suatu senjata militer yang tetap ampuh selama 6000 tahun, sampai awal abad ke-20, dan yang pada gilirannya digunakan di semua benua. Baru pada Perang Dunia Pertama dominasi militer pasukan kavaleri berakhir. Jika kita mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh orang Spanyol dari kuda, senjata baja, dan zirah melawan prajurit infanteri tanpa logam, maka tidak mengherankan bahwa orang Spanyol terus-menerus memenangi pertempuran melawan musuh yang berjumlah jauh lebih besar. Bagaimana Atahualpa sampai berada di Cajamarca? Atahualpa dan pasukannya berada di Cajamarca karena mereka baru saja memenangi pertempuran menentukan dalam perang saudara yang memecah belah bangsa Inka dan menyebabkan mereka mudah diserang. Pizarro dengan cepat menyadari perpecahan itu dan memanfaatkannya. Pemicu perang saudara itu adalah wabah cacar, yang menyebar lewat darat di kalangan orang Indian di Amerika Selatan setelah dibawa oleh para pemukim Spanyol di Panama dan Kolombia, menewaskan Kaisar Lengkah Huayna Capac dan sebagian besar pembesar di sekelilingnya sekitar tahun 1526, dan kemudian langsung menyebabkan kematian Ninan Chuyuchi yang seharusnya menjadi penerusnya. Semua kematian itu berakibat terjadinya perebutan tahta antara Atahualpa dan saudara tirinya, Huáscar. Jika bukan karena wabah itu,
orang Spanyol akan menghadapi suatu kekaisaran yang bersatu. Kehadiran Atahualpa di Cajamarca dengan demikian menggarisbawahi salah faktor kunci dalam sejarah dunia. Penyakit yang dibawa ke tengah orang-orang tanpa kekebalan terhadap penyakit itu oleh bangsa penyerbu yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tersebut. Cacar, campak, flu, tifus, sampar bubonik, dan penyakit-penyakit infeksi lainnya di Eropa memiliki peran menentukan dalam penaklukan oleh orang Eropa, yaitu dengan memakan banyak korban di antara bangsa-bangsa di benua lain. Sebagai contoh, suatu wabah cacar meluluhkan bangsa Aztec setelah gagalnya serangan pertama orang Spanyol pada 1520 dan menewaskan Cuitlahuac, kaisar Aztec yang sempat menggantikan Montezuma untuk waktu yang singkat. Di seluruh benua Amerika, penyakit yang dibawa oleh orang Eropa menyebar dari suku ke suku mendahului kedatangan orang Eropa sendiri, dan korbannya berjumlah 95% populasi pribumi Amerika pada masa pra-Columbus. Masyarakat pribumi Amerika Utara yang paling banyak anggotanya dan paling terorganisasi, yaitu suku-suku di kawasan Mississippi, lenyap dengan cara itu antara tahun 1492 dan akhir 1600-an, bahkan sebelum orang Eropa membangun pemukiman pertama mereka di tepi sungai Mississippi. Suatu wabah cacar pada 1712 merupakan peristiwa tunggal terbesar dalam pemusnahan bangsa San, penduduk asli Afrika Selatan, oleh para pemukim Eropa. Tidak lama setelah didirikannya pemukiman Inggris di Sydney pada tahun 1788, wabah pertama dari serangkaian wabah yang membinasakan sebagian besar bangsa aborigin Australia pun terjadi. Suatu contoh yang terdokumentasi dengan baik dari pulau-pulau Pasifik adalah wabah yang melanda Fiji pada tahun 1806. Wabah itu dibawa oleh segelintir pelaut Eropa yang berhasil mencapai darat menyusul karamnya kapal Argo. Wabah serupa menandai sejarah Tonga, Hawaii, dan kepulauan Pasifik lainnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa peran penyakit dalam sejarah hanyalah membuka jalan bagi ekspansi Eropa. Malaria, demam kuning, dan penyakit tropis lainnya di Afrika, India, Asia Tenggara, dan Papua merupakan rintangan paling berat bagi kolonisasi daerah-daerah itu oleh orang Eropa. Mengapa Pizarro bisa berada di Cajamarca? Mengapa bukan sebaliknya Atahualpa yang mencoba menaklukkan Spanyol? Pizarro datang ke Cajamarca berkat teknologi kelautan Eropa, yang membangun kapal yang membawanya melintasi Samudra Atlantik dari Spanyol ke Panama, dan kemudian di Samudra Pasifik dari Panama ke Peru. Atahualpa tidak memiliki teknologi seperti itu, sehingga tidak melakukan ekspansi keluar Amerika Selatan. Faktor selain kapal yang dibalik kehadiran Pizarro adalah organisasi politik terpusat yang memungkinkan Spanyol membiayai, membangun, mengawaki, dan memperlengkapi kapal-kapal itu. Kekaisaran Inka juga punya organisasi politik terpusat, namun organisasi tersebut justru bersifat merugikan, karena Pizarro berhasil melumpuhkan garis komando bangsa Inka dengan menangkap Atahualpa. Karena begitu tergantung kepada kaisar penguasa mutlak yang bagaikan dewa, birokrasi Inka menjadi berantakan setelah Atahualpa tewas. Teknologi maritim dan organisasi politik berperan menentukan dalam ekspansi orang Eropa ke benua-benua lain, dan juga dalam ekspansi bangsa-bangsa lain. Satu faktor terkait yang membawa orang Spanyol ke Peru adalah tulisan. Spanyol memiliki tulisan, sementara kekaisaran Inka tidak. Informasi dapat disebarkan jauh lebih luas, lebih akurat, dan lebih rinci secara tertulis dibandingkan dari mulut ke mulut. Informasi seperti itu, yang kembali ke Spanyol dari pelayaran Columbus dan dari penaklukan Meksiko oleh Cortés, menyebabkan orang Spanyol berbondong-bondong menuju ke dunia baru. Surat dan pamflet memberikan motivasi dan petunjuk arah yang diperlukan. Laporan mengenai petualangan Pizarro yang pertama diterbitkan oleh rekannya Kapten Cristobal de Mena, dicetak di Sevilla pada April 1534, hanya 9 bulan setelah pembunuhan Atahualpa. Laporan itu sangat laris, segera diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa lain, dan memicu gelombang koloni Spanyol berikut untuk memperkuat cengkraman Pizarro atas Peru. Mengapa Atahualpa sampai masuk ke dalam perangkap? Dalam kilas balik, kita heran mengapa Atahualpa masuk ke dalam perangkap Pizarro di Cajamarca. Orang-orang Spanyol yang menangkapnya pun heran akan keberhasilan mereka itu. Konsekuensi kemampuan baca tulis sangat besar dalam penjelasan mendasamnya. Penjelasan yang bersifat langsung adalah bahwa Atahualpa memiliki sedikit sekali informasi mengenai orang Spanyol, serta mengenai kekuatan militer dan tujuan mereka. Informasi yang sedikit itu diperolehnya secara lisan, sebagian besar dari seorang utusan yang sempat mengunjungi pasukan Pizarro selama 2 hari ketika mereka menempuh perjalanan dari pesisir ke pedalaman. Utusan itu menyaksikan orang-orang Spanyol dalam keadaan kacau balau, lalu melaporkan kepada Atahualpa bahwa mereka bukan tentara, dan bahwa dia dapat meringkus mereka semua seandainya diberi 200 orang Indian.
Dapat dimengerti jika tak pernah terbayangkan oleh Atahualpa bahwa orang Spanyol merupakan lawan tangguh yang akan menyerangnya tanpa provokasi. Di dunia baru, kemampuan baca tulis terbatas pada kelompok-kelompok kecil kaum elit beberapa suku di Meksiko dan di daerah-daerah tetangga jauh di sebelah utara Kekaisaran Inka. Meskipun penaklukan orang Spanyol terhadap Panama, yang terletak hanya 600 mil dari batas utara wilayah Inka, telah dimulai pada 1510, orang Inka tampaknya tidak pernah mengetahui keberadaan orang Spanyol sampai Pizarro pertama kali mendarat di pesisir Peru pada 1527. Atahualpa sepenuhnya tak tahu mengenai takluknya masyarakat-masyarakat Indian Amerika Tengah yang paling berkuasa dan berpenduduk paling banyak di tangan orang Spanyol. Bagi kita pada zaman sekarang, tindak tanduk Atahualpa setelah dia terlawan sama mengherankan dengan tindak tanduknya yang membuatnya tertangkap. Dia menawarkan tebusannya yang terkenal itu berdasarkan keyakinan naif bahwa, setelah dibayar, orang Spanyol akan melepaskannya dan pergi. Dia tidak mungkin paham bahwa pasukan Pizarro merupakan ujung tombak suatu kekuatan yang bermaksud menduduki wilayahnya secara permanen, dan bukan sekadar melancarkan serangan yang berdiri sendiri. Atahualpa bukan satu-satunya orang yang menjadi korban salah tafsir berakibat fatal. Setelah Atahualpa tertangkap, saudara Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, berhasil mengelabui jenderal andalan Atahualpa, Chalchuchima, yang membawahi pasukan besar, sehingga menyerahkan diri kepada orang Spanyol. Kekeliruan Chalchuchima tersebut menandai titik balik dalam perlawanan Inka, suatu momen yang hampir sama penting dengan penangkapan Atahualpa sendiri. Kaisar Aztec Montezuma melakukan kesalahan yang bahkan lebih besar lagi ketika dia menyangka Cortes sebagai dewa yang kembali ke bumi, dan mengizinkan Cortes bersama pasukannya yang kecil memasuki ibu kota Aztec Tenochtitlan. Alhasil, Cortes berhasil menawan Montezuma, lalu menaklukkan Tenochtitlan dan Kekaisaran Aztec. Kesalahan yang dilakukan oleh Atahualpa, Chalchuchima, Montezuma dan tak terhitung banyaknya pemimpin pribumi Amerika lain yang dikelabui oleh orang Eropa dapat terjadi karena tidak ada satupun penduduk dunia baru yang pernah ke dunia lama, sehingga dengan sendirinya mereka tidak memiliki informasi spesifik mengenai orang Spanyol. Meskipun demikian, kita sulit menghindari kesimpulan bahwa Atahualpa seharusnya lebih curiga, kalau saja masyarakatnya sempat mengalami perilaku manusia yang lebih beragam. Pizarro pun tiba di Cajamarca tanpa informasi mengenai bangsa Inka selain apa yang diketahuinya dari interogasi terhadap orang Inka yang ditemuinya pada 1527 dan 1531. Namun, walaupun Pizarro sendiri buta huruf, dia berasal dari masyarakat yang memiliki budaya baca tulis. Dari buku-buku orang Spanyol tahu tentang banyak peradaban sezaman yang berada jauh dari Eropa, dan juga tentang sejarah Eropa selama ribuan tahun. Pizarro secara eksplisit menyiapkan jebakannya untuk Atahualpa berdasarkan strategi Cortes yang berhasil. Singkat kata, berkat kemampuan baca tulis orang Spanyol dapat mewarisi kumpulan pengetahuan yang luas mengenai perilaku manusia dan sejarah. Sebaliknya, Atahualpa bukan saja tidak punya gambaran apapun tentang orang Spanyol, maupun pengalaman pribadi terkait dengan penyerang lain dari seberang lautan, dia juga belum pernah mendengar, atau membaca, tentang ancaman serupa terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun sepanjang sejarah. Kekayaan pengalaman itulah yang mendorong Pizarro untuk menjebak lawannya, dan Atahualpa pun masuk ke dalam perangkap itu. Jadi, penangkapan Atahualpa oleh Pizarro merupakan gambaran rangkaian faktor langsung yang berakibat penjajahan dunia baru oleh orang Eropa, dan bukan sebaliknya Eropa dijajah oleh penduduk asli Amerika. Alasan langsung bagi keberhasilan Pizarro mencakup teknologi militer berbasis bedil, senjata baja, dan kuda, penyakit infeksi yang endemik di Eurasia, teknologi maritim Eropa, organisasi politik terpusat yang terdapat pada negara-negara Eropa, dan tulisan. Judul buku ini merujuk kepada faktor-faktor langsung tersebut, yang juga memungkinkan orang Eropa modern untuk menaklukkan bangsa-bangsa di benua lain. Jauh sebelum siapapun mulai memproduksi bedil dan baja, faktor-faktor serupa juga mendorong ekspansi bangsa-bangsa non-Eropa, seperti yang akan kita lihat pada bab-bab selanjutnya. Tetapi kita masih menghadapi pertanyaan mendasar mengapa semua keuntungan langsung itu lebih banyak berada di pihak Eropa daripada di pihak dunia baru. Mengapa bukan bangsa Inka yang menciptakan bedil dan pedang baja, menunggangi hewan segarang kuda, membawa penyakit yang tak dapat dilawan oleh kekebalan tubuh orang Eropa, mengembangkan kapal yang mampu mengarungi samudera serta organisasi politik yang maju, dan memanfaatkan pengalaman yang terkandung dalam sejarah tertulis selama ribuan tahun? Semua hal di atas bukan lagi sebab akibat langsung seperti yang dibahas di dalam bab ini, melainkan merupakan sebab akibat mendasar yang akan mengisi dua bagian berikut buku ini.